kan? Sehingga kamu lakukan ini, memonitoringnya, bagaimana mereka setelah pasca pelatihan, itu kan? Nah, udah, coba lihat ke kegiatan kamu, skip, balik, next. Next. Nih, masalah satu kegiatan pun kamu buat cuma 3 tahapannya, panjang kali loh saya menerangkannya kemarin itu. Perencanaan monitoring terkait pelatihan konten kreator, ya kan? Harusnya ketika kamu mau melakukan monitoring pasca pelatihan, kamu nggak mensegmentasi satu pelatihan ini, tapi kamu netapin dulu kira-kira untuk melakukan monitoring itu apa yang mau saya lakukan ya. Berarti kamu mengidentifikasi. Apa yang kamu identifikasi? Kamu mengidentifikasi kira-kira apa yang akan diperlukan pada saat saya melakukan monitoring pasca pelatihan. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan wawancara yang saya siapkan? Kalau gitu kamu siapkan dulu formulir wawancaranya. Berapa pelatihan yang mau saya kunjungi nanti untuk dilakukan monitoringnya? Kamu data dulu. Itu loh tahap pertama. Ya kan? Kalaupun kamu misalnya buat ini perencanaan monitoring terkait pelatihan konten kreator, apakah cuma satu pelatihan ini yang akan kamu monitoring? Coba. Suaramu nggak jelas, suaramu nggak jelas. Cok, lepas dulu headsetnya. Ah. Berdasarkan diskusi kita sebelumnya, karena kan di sini ada beberapa pelatihan juga pesertanya kan ada ratusan orang Bu, jadi jumlahnya berarti tidak satu bulan Bu, jadi saya memilih pelatihan konten kreator ini. Oh, berarti cuma satu ini aja yang kamu akan monitoring. Oke, iya kan? Dan juga bisa digunakan untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya. Oke, yang namanya pelatihan, suaramu berisik banget ya. Itu headsetnya diperbaharui dulu. Ya, yang namanya pelatihan, ketika kamu akan melakukan monitoring terhadap pelatihan itu, berarti kamu harus siapkan dulu identifikasi. Nah, ini kan kamu buat dalam perencanaan nih. Ya kan, perencanaan itu apa tahapannya? Kamu konsultasi dulu dengan mentor, itu tahapan pertama. Sehingga nanti outputnya ketika kamu habituasi ada foto sama mentor. Oh Pak, saya mau melaksanakan monitoring terkait pelatihan konten kreator yang pernah kita laksanakan tahun 2025. Terus kalau saya tanya, kenapa pelatihan konten kreator ini yang kamu pilih? Itu harus ada alasannya. Apakah karena banyaknya peserta? Apakah pelatihan konten kreator ini cukup sering diadakan di tahun 2025? Apakah ini penting? Karena memang UMKM kita, Bu, pelaku ekonomi kreatif khususnya dalam marketing digital atau digital marketing itu masih rendah, Bu, pengetahuannya. Sementara kita lakukan pelatihan konten kreator gitu loh. Ya kan? Jadi kamu lakukan identifikasi tapi bukan cuma 3 kegiatan kayak gini, 3 tahapan. Kamu lakukan konsultasi dengan mentor, kamu identifikasi siapa pelatihan konten kreator yang akan dimonitoring dalam bentuk Excel, boleh. Kamu tentukan, bukan kebutuhan data perkembangan, mungkin kamu bisa tentukan atau menyusun instrumen monitoring pasca pelatihan ini. Jadi kamu jangan pakai lagi monitoring terkait pelatihan, tapi kan monitoring pasca pelatihan kan? Pasca pelatihan kan? Karena kan ini udah berakhir. Kalau berakhir itu namanya bukan monitoring lagi, namanya evaluasi. Ya, namanya evaluasi, bukan monitoring lagi. Oke? Jadi di tahapan ini kamu perbaiki dulu. Tahapan itu sebaiknya minimal itu memang di panduan 3, tapi kalau 3 dia tidak tergambar secara runtun dan jelas. Paling nggak kamu siapin 5 lah. Dari mulai kamu konsultasi dengan mentor, identifikasi peserta pelatihan yang akan dievaluasi, kemudian menentukan instrumen untuk pasca pelatihannya itu, apa saja kebutuhan yang diperlukan, ya. Baru kamu menyusun laporan identifikasinya, gitu. Udah 5, balik, next. Nah ini, koordinasi dan konsultasi. Koordinasi dan konsultasi ini bukan bahagian dari kegiatan, ini bahagian dari tahapan. Ini yang harusnya kamu masukkan tadi di tahapan pertama. Enggak, di breakdown jadi 3 tahapan. Paham? Kamu rekam nggak ini? Nanti udah sampai saya pakai voice note pun kamu bingung. Nah,
Udah sampai pakai voice note pun kamu bingung. Udah sampai terekam loh itu pun bingung. Makanya saya apa? Pas nggak ini kamu yang terpilih di situ sih sebenarnya, ya kan? Next, silakan. Next, ini penyusunan instrumen monitoring. Siapa lah itu ribut kali lah di situ. Suara siapa itu? Penyusunan instrumen monitoring. Oke, ketika kamu menyusun instrumen monitoring, tahapan yang kamu lakukan apa? Konsultasi dengan mentor. Indikator pertanyaan, bukan indikator, oke lah indikator perkembangan peserta latihan, boleh lah menyusun indikator perkembangan pelatihan, menyusun daftar pertanyaan atau instrumen monitoring, terus menyesuaikan, terus kamu review lagi bersama pesertanya, jangan tiba-tiba udah jadi instrumen monitoring, kamu nggak ada review bersama mentor, kan kamu bukan pengambil kebijakan. Pak, kira-kira cocok nggak ya? Terus apa namanya? Regulasi literatur referensi yang kamu gunakan sebagai dasar penyusunan instrumen monitoring. Harusnya ada tahapan kamu menelusuri literatur referensi untuk penyusunan, untuk dasar penyusunan daftar pertanyaan monitoring ini, gitu loh. Udah paham? Kalau nggak paham nggak ngerti lagi lah saya. Ya, percuma lah kamu lulus CPNS pakai CAP, itu pun nggak ngerti. Ya kan? Terus next. Next. Ini pembuatan Google Form monitoring. Enggak, Google Form dulu, Google Form dulu. Ah, ini. Kan kamu kan instrumen yang kamu susun itu mau kamu konversikan ke dalam Google Form. Ya kan? Ya kan? Nah, kamu melakukan konsultasi dengan mentor yang pertama. Yang kedua, membuat desain Google Form berdasarkan instrumen itu. Oke. Kemudian memasukkan setiap daftar pertanyaan ke dalam Google Form. Melakukan uji coba pengisian Google Form. Melakukan uji coba pengisian Google Form. Udah, oke. Sampai di situ udah clear. Next. Nah, pelaksanaan monitoring. Ini kan kamu ngelaksanain nih. Ya kan? Kamu konsultasi dulu sama mentor. Nggak bisa kamu membentuk tim pelaksanaan monitoring. Kamu bukan kabar, kamu bukan kabit, kamu bukan kepala dinas pariwisata. Ya, tapi kalau kamu buat menyusun draft surat tugas tim untuk pelaksanaan monitoring peserta pelatihan, boleh. Ya, nanti direview lagi bersama mentor untuk finalisasinya. Menghubungi peserta pelatihan melalui WhatsApp atau media komunikasi lainnya, membagikan. Kalau saya bilang pelaksanaan monitoring ini, itu kan kamu udah ngidentifikasi peserta ya, udah kan? Nah, setelah kamu ngidentifikasi peserta, berarti kan data peserta itu udah ada sama kamu. Tinggal kamu tentukan pelaksanaan monitoring ini apa dilakukan melalui home visit, ya kan? Atau kamu panggil mereka, kamu undang ke kantor dinas pariwisata. Nah, saya nggak tahu yang mana yang mau kamu lakukan, apakah nomor 1 sama nomor 2, karena kamu yang tahu data pesertanya, kamu yang tahu masalahnya. Jangan nanti menghubungi peserta pelatihan membagikan tautan. Efektif nggak ini cuma dibagikan tautan? Isi ya. Coba, efektif nggak? Coba lah. Saya tanya lah dulu. Kalau cuma pakai WhatsApp, kita nggak tahunya mereka apa yang diisi, kan nggak efektif kan? Sama aja yang kamu laksanakan ini, cuma syarat aja, itu loh maksud saya. Janganlah kita buat aktualisasi, terus ini kayak syarat aja, penting saya 100%. Aduh, kasihan kali lah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini kalau aparaturnya cuma kayak gini. Ya, itu loh. Udah paham maksudnya? Paham nggak? Jangan cuma disebar-sebar aja Google Form itu, kalian sebar-sebar, nggak kalian dampingin, nggak diperiksa, nggak ditanyain. Ketika kita melakukan evaluasi pasca pelatihan, kamu hanya menyebarkan lewat Google Form, Kak Dewi, yang disebarkan sama peserta CPNS yang kalian pun, itu pun tidak terisi secara maksimal. Apalagi sama peserta itu. Yang dibilangnya apa nanti? Nambah-tambah kerjaan aja pun katanya. Sementara ini penting, ngapain kita buat pelatihan kalau nggak ada hasilnya, bener kan? Itu loh. Ya, terus next. Terus next.